Selamat pagi jemaat sekalian, salam kasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam lilin pengharapan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu. Kami ingin memohon pertolongan-Mu ketika kami ingin membaca firman Tuhan, agar boleh menguatkan kami di tengah-tengah COVID-19 ini, di mana kami terus tinggal di rumah, diam di rumah untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan dari penyebaran COVID-19. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Amin. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, para murid mengalami ketakutan ketika badai menyerang kapal mereka. Seperti kita mungkin saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ketika COVID-19 ini melanda bangsa kita dan dunia ini. Kenapa mereka takut dan khawatir? Kalau kita perhatikan bacaan kita mengatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ini kata-kata Yesus. Para murid takut karena mereka tidak mendengarkan kata-kata Yesus. Mari bertolak ke seberang. Kalau Yesus berkata mari bertolak ke seberang, pasti sampai ke seberang. Nggak mungkin tidak sampai ke seberang. Mereka tidak mendengarkan kata-kata Yesus. Kita diajak mendengarkan penghiburan dari Yesus. Dia pasti akan menuntun kita ke seberang, melewati badai yang melanda kita pada saat ini. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka duduk dalam perahu itu. Mereka tidak menyadari kalau Yesus diajak oleh mereka. Yesus bersama dengan mereka dalam perahu itu. Mereka takut karena mereka tidak percaya Yesus ada dalam perahu yang mereka naiki pada waktu itu. Saudara-saudara, Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Ada dalam perahu yang kita saat ini jalani. Mungkin di sana sini ada badai yang mungkin mengkhawatirkan kita. Tapi kita berjalan dalam perahu yang bersama dengan Yesus. Dia ada dalam kapal keluarga kita. Dia ada dalam kapal yang kita sedang jalani ini. Ada dalam kapal bangsa kita. Ada dalam kapal dunia ini. Dia bersama dengan kita. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa." Para murid takut karena mereka membiarkan Yesus tidur. Harusnya Yesus diajak bercakap-cakap, diajak berbicara. Mereka membiarkan Yesus tertidur. Kalau mereka mengajak Yesus berbicara, pasti Yesus tidak tidur. Kita diajak hari ini berbicara dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan. Dengan kesungguhan kita bicara dengan Dia. Kita memohon pertolongan kepada Dia. Ungkapkan semua harapan kita. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan biarkan dia tidur. Dengarkan suaranya. Berkatalah kepadanya dalam doa-doa kita yang tak pernah putus-putus. Ia pun berdoa kepada Bapanya ketika menghadapi penderitaan. Mari kita berbicara kepadanya. Ajak dia berdialog. Jangan biarkan dia tidur dalam perahu kehidupan kita, dalam badai kita hadapi ini. Lalu Yesus berkata dalam ayat 40, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus meredakan badai itu. Badai gejala alam.
Tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikan gejala alam kecuali Tuhan. Yesus membuktikan dia adalah Tuhan menghentikan gejala alam badai itu. Yesus adalah Tuhan yang kita percayai. Dia juga akan bisa menghentikan ini kalau kita memohon pertolongan kepadanya. Kita memohon pertolongan kepadanya agar dengan usaha yang kita lakukan, dengan semua upaya para medis, dengan kita terus tinggal di rumah, dengan menjaga kesehatan, dia akan memberkati dan menguduskan apa yang kita lakukan dan menghentikan badai ini. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang akan menolong kita. Mari, jangan takut. Kita melakukan tugas-tugas kita. Kita tinggal di rumah, kita menjaga kesehatan kita. Dan kita juga melakukan tugas-tugas dengan berhati-hati. Kalau kita harus pergi keluar, kita menjaga seluruh apa yang kita jalani dengan berhati-hati tinggal di rumah. Mari kita berdoa. Mungkin hari ini kita khawatir dan cemas. Mungkin saat ini kita menghadapi badai yang sangat deras. Mari kita pegang tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, badai ini kami akan jalani tanpa takut dan gentar. Karena kami percaya Engkau tidak tidur. Kami ingin selalu berbicara kepadamu. Kami ingin selalu berdoa kepadamu. Kami yakin Kau adalah Tuhan akan menolong kami. Kami pasti akan sampai di pelabuhan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan anugerah Tuhan, melewati semuanya ini, sehingga akan mengalami situasi yang baik. Karena kami percaya dalam perahu kehidupan kami, Engkau bersama dengan kami. Tuhan, tolong kami. Kita berdoa secara pribadi, memohon pertolongan Tuhan. Percayalah kepada Dia. Tuhan akan membawa kita melewati badai ini, karena Dia bersama dengan perahu kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin.